Selamat datang kembali di channel Hariwar. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita punya pembahasan yang sangat menarik mengenai pencarian tenggelamnya kapal harta karun. Welcome to the Titanic. Titanic menjadi kapal karam yang paling terkenal sepanjang masa. RMS Titanic adalah kapal Inggris yang membawa lebih dari 1.500 penumpang dan anggota awak kapal. Kapal ini tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April 1912 setelah bertabrakan dengan gunung es. Dan ternyata kapal itu membawa artefak yang mahal, emas, berlian, perak, dan barang berharga lainnya senilai lebih dari 4 triliun rupiah. Dan orang-orang yang berprofil kelas tinggi dan kaya raya. Sejak kapal itu ditemukan pada tahun 1985, banyak artefak, koin, emas, dan perak, porselin, toples, dan barang berharga lainnya dipajang di berbagai lokasi di seluruh dunia. Banyak artefak dari kapal karam Titanic dilelang pada bulan September 2015 lalu, dan beberapa barang lainnya senilai 2,5 triliun rupiah dilelang pada tahun 2012. Lebih banyak dari Titanic, bangkai kapal harta yang hilang telah ditemukan 307 tahun setelah menghilang di bawah ombak. Kapal ini bernama Galeon San Jose, ditemukan di dasar Karibia di lepas pantai Kolombia pada 27 November. Dibangun pada tahun 1696, Galeon Spanyol hilang dalam pertempuran laut dengan Inggris pada tahun 1708. Harta karun di kapal tersebut diperkirakan mengangkut emas dan perak dari Amerika Selatan, yang bernilai antara 4 miliar dan 17 miliar, atau sekitar 55 triliun rupiah hingga 235 triliun rupiah. Pemerintah Kolombia belum merilis lokasi tepatnya bangkai kapal tersebut, dan juga tidak banyak informasi tentang proses penemuan tersebut. San Jose adalah kapal raksasa seberat 1.066 ton yang dilengkapi dengan 60 meriam yang mengangkut koin emas, perak, dan zamrud dari tambang yang berada di Peru. Harta ini pada akhirnya menuju ke Eropa. Dan menurut sejarah, sebelum dalam perang, armada Spanyol telah mengawal kapal-kapal harta kembali ke Eropa setiap tahunnya. Tetapi armada Inggris menyergap armada tersebut di Spanyol Utara dan memusnahkannya. Galeon San Jose adalah bagian dari armada pertama yang melakukan penyeberangan Atlantik dalam 6 tahun. Sekitar 600 orang tewas dalam tenggelamnya San Jose tersebut. Nah, perusahaan Amerika Serikat, Sea Search Armada mengklaim telah menemukan San Jose pada tahun 1981. Klaim yang mengarah pada pertempuran hukum yang panjang antara kelompok penyelamat dan pemerintah Kolombia. Pemerintah Kolombia mengklaim bahwa sistem pengadilan Kolombia telah menemukan bahwa ia tidak harus membagi harta itu dengan Sea Search Armada dari Amerika Serikat tersebut. Namun, Sea Search Armada berpendapat bahwa masalah ini masih belum bisa diputuskan. Pretty expensive bill. Although we could probably bring it home with us. Ada cerita yang lebih menarik lagi, yaitu 3 ton emas yang tenggelam, dan masih misteri. Ceritanya bermula dari Tommy G. Thompson, pernah menjadi salah satu pemburu harta karun terbesar pada masanya, yaitu seorang penyelam yang berjanggut gelap dan mengangkut harta emas dari Samudra Atlantik pada tahun 1988, dan dijuluki penemu terkaya dalam sejarah Amerika Serikat. Pada saat itu, bangkai kapal SS Amerika tengah menunggu 130 tahun untuk ditemukan. Kapal uap itu jatuh dalam badai pada tahun 1857, membawa 425 orang dan setidaknya 3 ton emas California ke dasar laut lepas Carolina Selatan. Banyak yang mencoba menemukannya, tapi tidak ada yang berhasil sampai seorang insinyur muda yang terobsesi dengan kapal karam dari Columbus membangun sebuah robot bawah air yang disebut dengan Nemo. Setelah beberapa lama, akhirnya 2 dari investor terbesar ekspedisi Thompson tersebut membawanya ke pengadilan pada tahun 2000-an. Karena menuduh Thompson menjual hampir semua emas dan menyimpan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan pengacara Thompson mengatakan bahwa kliennya tidak bisa mengingat kepada siapa dia memberikan emas tersebut. Bahkan setelah meneliti ribuan halaman dokumen yang berkaitan dengan harta itu. Dan menurut seorang hakim federal yang memutuskan bahwa Thompson memalsukan masalah ingatan, laporan surat kabar tersebut, dan dia telah menahan di sel penjara Ohio selama 1 tahun. Dan yang menariknya lagi adalah emas yang ditemukan Thompson berpotensi bernilai 400 juta US dollar dalam bentuk emas saja. Namun sejauh ini harta karun SS Amerika Tengah tetap hilang untuk kedua kalinya dalam 2 abad.
Dan mungkin satu-satunya orang yang dapat menemukannya seperti Thomson akan tetap diam tanpa informasi apapun. Dan penemuan harta karun yang terakhir adalah harta karun perak kapal Inggris. Odyssey Marine Exploration memimpin pencarian untuk menemukan harta karun bawah laut yang tenggelam pada tahun 1941 ketika SS Garsopa, kapal uap Inggris yang secara diam-diam membawa perak dari India ke Inggris untuk mendanai perang. Yang seketika dilanda oleh torpedo U-boat Jerman. Kapal tersebut saat ini ditahan di sebuah lokasi rahasia di Inggris. Dan pemulihan logam mulia tersebut merupakan pemulihan terbesar dalam sejarah yang diperkirakan sekitar 77 juta US dollar. Bangkai kapal itu awalnya ditemukan pada tahun 2011, hampir 3 mil di lepas pantai Irlandia. Lalu tim menemukan banyak perak di kapal setahun kemudian, tetapi baru-baru ini menemukan lebih banyak di dasar laut. Dan para arkeolog menggunakan dokumen pengiriman lama, catatan perang, dan perhitungan arus untuk menentukan lokasi kapal karam tersebut. Selain mengandung banyak barang-barang tambang, ternyata bumi juga menyimpan banyak harta karun. Tidak sedikit orang yang berburu untuk menemukan harta karun tersebut, terutama berupa timbunan emas. Namun beberapa orang malah tidak sengaja menemukannya dan memperoleh keuntungan yang besar. Sekarang kita berada pada bonus fakta. Tahukah kita mengenai harta karun warisan Tomoyuki Yamashita di Indonesia? Seorang jenderal Jepang yang dieksekusi mati di Filipina bernama Tomoyuki Yamashita karena telah melakukan berbagai kejahatan. Sebelum ia dieksekusi, Yamashita ditugaskan untuk membawa emas batangan hasil jarahan saat Perang Dunia Kedua. Saat Jepang mulai kalah, ia pun menyembunyikan emas-emas batangan tersebut di gua yang ada di Pulau Jawa. Kebenaran tersebut terungkap ketika Mayor Kawilarang pernah menemukan salah satu emas tersebut di Bogor. Dan emas-emas Jepang yang dibawa Yamashita tersebut juga disebut-sebut sebagai salah satu harta karun terbesar di dunia. Karena tidak hanya di Indonesia, harta karun tersebut juga tersebar sampai ke Filipina, Malai, Singapura, dan lainnya. Dan sampai saat ini harta tersebut masih belum seluruhnya ditemukan. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di kolom komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum akan kita bahas. Untuk pembahasan yang lebih menarik selanjutnya, silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Tetap nantikan video selanjutnya, aktifkan notifikasi video di channel ini dan menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng yang berada di sebelahnya. Jika kamu menyukai video seperti ini, silakan tekan like dan share video ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini, kami doakan semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi.